boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya, yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa diberkati. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ya saudara, ketika saya berdiri di tempat ini bukan karena kepandaian saya, tapi karena Tuhan yang pilih. Amin. Karena Bapak Gembala kita belum bisa lagi ke tempat ini, jadi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah dipersiapkan, kita harus maju, kita harus siap apapun itu resikonya. Amin. Jadi saya percaya kebenaran firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini. Kalau tadi puji-pujian kita berbicara tentang doa gitu ya saudara, saya mengambil tema kebenaran firman Tuhan pun pada hari ini tentang doa juga gitu ya. Jadi hari ini terkonek bahwasanya doa itu sangat penting hari-hari ini gitu ya. Jadi kita mau belajar untuk dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ketika engkau datang ke tempat ini karena engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Boleh kita baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Semua sudah dapat, saya percaya. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kebenaran firman Tuhan ini saya ambil temanya ya saudara. Cek, oke. Haleluya. Doa yang tak cek 1, 2. Haleluya. Saya mengambil tema kebenaran firman Tuhan, doa yang tak pernah berhenti. Kata doa ini bukan lagi sesuatu yang jarang ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Doa ini sudah daripada kecil di agama yang berbeda sekalipun, doa ini sudah tahu gitu ya. Bahkan mulai dari kecil kita mungkin dalam keluarga kita sudah diajari berdoa gitu ya. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya, sarana komunikasi kepada Tuhan, alat penghubung kita kepada Tuhan. Tapi ada kata tapi nih, masih banyak anak-anak Tuhan ketika disuruh berdoa itu kayak sesuatu
contohnya, ini contoh gitu ya saudara. Ini kisah saya dengan teman-teman saya gitu ya, bukan di sini, bukan teman di sini, teman yang jauh mungkin gitu ya. Ketika kami nanti makan bersama, kan sering kali nih tunjuk doa gitu ya. Ayo, siapa yang mau doa hari ini? Ini kalau udah disuruh doa, tunduk semua. Siapa yang mau berdoa? Ayolah. Nanti kita akan suruh seseorang dan kawan saya ini bilang, enggak usah jadi makan lah kalau aku yang buat doa. Haleluya. Cuman perkara doa. Enggak jadi katanya makan. Enggak usah makan. Kita udah order makanan, masa perkara doa enggak jadi makan gitu ya saudara. Tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang kalau ditunjuk doa pasti saya siap kak, saya mau kak. Amin. Amin, haleluya. Kalau masih ada yang demikian, hari ini kita mau belajar. Amin. Saya percaya kenapa dalam kebenaran firman ini dikatakan Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kita perlu doa saudara? Kenapa kita perlu berdoa setiap hari, setiap waktu? Karena pentingnya doa dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai alat Kristus, kalau kita tidak berdoa, apa jadinya kita? Contoh nih ya saudara, kalau saudara, para wanita-wanita, karena saya memang wanita gitu ya, saya nggak bisa menjelaskan lelaki gitu ya, saya wanita di sini saudara. Kita kan butuh vitamin dalam hidup kita, amin. Wanita butuh skincare, perawatan rambut. Kalau udah keriting sedikit, aduh udah kembang, gimana ini rambutku? Harus ku smoothing sampai cantik. Kita butuh vitamin bukan? Beli skincare yang termahal, keluaran baru, Skin TV keluar, G2G keluar, yang paling keren biar aku tetap awet muda, glowing. Walaupun umurku tua, wajahku harus tetap cantik. Amin. Perempuan-perempuan yang ada di sini, anak-anak Tuhan, pasti demikian ya. Pasti kita mencari yang terbaik untuk hidup kita, mengisi, membuat kita semakin walaupun usiaku 30 tahun, tapi ketika orang lihat aku, cantik kali kakak itu. Iya, karena kita isi vitamin dalam hidup kita. Demikianlah dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara hari-hari ini masih tetap di jam-jam yang sama dengan doamu? Orang-orang yang kuat, orang-orang yang dekat dengan penciptanya, orang-orang yang mengisi hidupnya itu dengan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi, connect dengan Tuhan. Connect Bapak Ibu Saudara. Mengisi kita. Ataukah kita, ini kan bentar lagi ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2025 akan berlalu. Mungkin ketika kita memulai tahun 2025 seperti saya gitu ya, tahun 2025 itu diawali dengan doa dan harus diakhiri dengan doa. Amin. Gak kencang. Saudara ini takut-takut gitu ya. Kok aminnya ragu-ragu kayak gitu ya. Memulai doa di awal tahun dan mengakhirinya di akhir tahun, itu harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ketika kita mengakhiri hidup kita ini, semua kita akan berakhir bukan? Tetapi kalau kita sia-sia di hadapan Tuhan, apa artinya kita? Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini untuk tidak pernah berhenti berdoa, selalu terkonek dengan Tuhan, miliki komunikasi yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin dalam sepanjang tahun ini saudara udah menyusun doa ini awal bulan Januari gitu ya. Tuhan, aku mau kaya. Tuhan, aku mau beli rumah. Tuhan, aku mau ketemu jodoh di 2025 ini. Tuhan,
di tahun ini, saudara mulai cek-cek. Satu pun doaku kayak nggak dijawab Tuhan. Kok nggak ketemu jodohku? Kok rumahku nggak ada? Kok mobil mewah aku nggak ada? Tapi yang Tuhan mau, kita nggak boleh berhenti berdoa. Amin. Karena kita butuh kesegaran rohani dalam hidup kita. Amin. Jadilah seperti janda ini ya saudara. Janda ini memiliki kegigihan. Dia tahu hakim itu hakim yang jahat yang gak akan membela haknya. Tapi kenapa janda ini terus datang terus, belalah hakku Tuhan, belalah hakku. Boleh kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat yang keempat sampai yang kelima. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku menyampaikannya supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang. Lihat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Kegigihan janda ini membuat seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan pun, ya udahlah, ku loloskan aja lah janda ini. Karena nanti lama-lama aku jadi pusing. Mending ku kasih aja. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika engkau setiap hari datang di hadapan Tuhan, setiap hari tersungkur di hadapan Tuhan, bukankah Tuhan berbelas kasihan atas setiap kita? Saya percaya ya, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, kita harus memiliki komunikasi yang dekat dengan pencipta kita. Amin. Gak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Walaupun doamu sudah mungkin puluhan tahun, tapi jangan pernah berhenti di hadapan Tuhan. Amin. Miliki sikap hati yang gigih seperti janda ini. Dia terus datang. Sekalipun dia mengerti hakim ini hakim yang jahat, tapi dia terus datang. Kalau kesaksian tadi kita dengar, Tuhan cukupkan, Tuhan lancarkan semua operasi daripada ibunya teman kita Anju gitu ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Semua karena berkat doa. Mungkin doa Anju setiap hari dia berseru di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan belas kasihan. Amin. Demikianlah dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sudah memiliki kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan? Masih banyak anak-anak Tuhan kalau berdoa itu kehidupan doanya sesingkat mungkin gitu ya. Ini nih contohnya gitu ya saudara. Ketika kita berdoa malam sebelum tidur berdoa gitu ya. Saya pun pernah mengalami demikian saudara gitu ya. Saking capeknya gitu ya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Naim mau tidur, Tuhan berkati Naim. Tapi saya ketiduran. Aminnya pagi gitu ya. Bangun-bangun doa semalam kayaknya nggak amin. Ada banyak ciri-ciri anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan doa yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Doa itu sesingkat mungkin, seperti dikejar kereta api. Tuhan, aku 8 kali hari ini aku mau makan. Amin. Sesingkat mungkin. Kalau boleh cepat kali kita doa. Kayak mana tancap kereta gas, cepat kali. Tapi kita nggak membahas kehidupan doa yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Kita mau membahas kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama yang ingin saya bagikan, doa yang dibarengi dengan iman. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
cubit dia, dijawab nggak dijawab, aku tidak percaya. Aku percaya dia menerimanya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jujur ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berdiri di tempat ini, bukan semua doa saya sudah dijawab Tuhan. Saya memiliki keluarga. Kalau dulu ada seseorang kakak kelas saya bilang gini ya, kayaknya bapakmu pendeta lah ya, kayaknya keluargamu itu harmonis sekali gitu ya. Kok kakak tahu sih? Gitu ya saudara. Iya, lihat kamu kayak gini melayani Tuhan, kan masih sekolah, kok udah melayani Tuhan, kok udah semangat gitu ya. Pasti bapakmu pendeta kan, katanya saudara. Saya ketawa ya saudara. Haleluya gitu ya. Tetapi satu hal yang saya percaya dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, kalau saya berdiri sampai detik ini, bukan karena semua doa saya dijawab Tuhan. Saya terus bergumul tentang keluarga saya gitu ya. Kami 10 bersaudara, tapi di antara kami masih banyak yang gak mengenal Tuhan. Jujur, ketika saya mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, tetapi kakak abang adik-adik saya gak mengenal Tuhan, hampir saya sering putus asa gitu ya. Tuhan, kok kakak aku kayak gini sih? Kan malu deh mama papaku. Ketika saya pulang kampung 2023 gitu ya, ada kejadian di keluarga kami yang sangat unik. Saya sendiri kalau boleh gak bisa lagi nangis saudara, saya ketawa aja gitu ya. Abang pertama saya seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, karena dia seorang hamba Tuhan, dia selalu mengasihi kami dengan kasih dan cinta Tuhan. Dia selalu membimbing kami adik-adiknya dengan hati yang lemah lembut gitu ya. Walaupun saya gak banyak menerima kasih daripada ayah saya, tapi melalui abang saya menerima kasih itu gitu ya saudara. Jadi ketika saya 2023 pulang gitu ya, saya melihat keadaan keluarga saya gitu ya. Ada seorang kakak saya, dia ini gak mengenal Tuhan. Jadi ini yang selalu dibicarakan di rumah gitu ya. Nanti kakak saya yang satu, memang dia itu, haleluya, gitu ya. Saya pulang kok jadi gini ceritanya. Maunya ceritanya itu yang enak, yang sedap didengar gitu ya. Tapi kok kayak gini kejadiannya. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kejadian itu ada, kalau hal itu ada, apa saja sih yang kita minta Tuhan akan tolong kok. Percaya dengan iman yang penuh, miliki kepercayaan itu di hadapan Tuhan. Kalau sampai detik ini Naim ada, bukan karena keluarga saya dipulihkan Tuhan, no saudara, keluarga saya gak dipulihkan Tuhan. Abang saya gak mengenal pribadi Tuhan. Tapi kenapa saya mampu berdiri sampai detik ini? Kenapa saya berjuang? Karena saya percaya dengan iman yang teguh, saya menerima itu di hadapan Tuhan. Enggak tahun ini Tuhan, tahun depan. Doa saya selalu demikian ya saudara. Enggak tahun ini Tuhan, tahun depan. Enggak besok Tuhan, besoknya lagi. Jadi demikian dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau sampai detik ini papamu, mamamu, kakakmu, abangmu gak mengenal Tuhan, suamimu, istrimu gak mengenal Tuhan, come on, jangan berhenti berdoa. Ingat saudara, dijawab gak dijawab hari ini Tuhan, aku percaya tahun depan Tuhan jawab. Amin. Yang kencang Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Percaya deh, miliki iman yang benar. Percaya karena Tuhan itu ada bagi setiap kita anak Tuhan. Amin. Doa penuh ketulusan. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6
ayat yang ke-6, proyektor boleh tampilkan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Ini satu ayat yang membuat saya percaya ketika di tempat yang tersembunyi itu Tuhan ada. Amin. Berdoalah dengan penuh ketulusan. Engkau akan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Ketika engkau berdoa di hadapan Tuhan, apakah masih dengan ketulusan? Apakah masih dengan keterbukaan? Atau masih ada kebencian dalam dirimu? Kamu nih anak Tuhan, pelayan Tuhan, tapi masih dendam, doa, tapi masih membenci saudaramu. Bapak ibu saudara yang ada di tempat ini, ketika engkau berdoa dengan keterbukaan, dengan ketulusan, saya pernah dikecewakan saudara, pernah. Saya dikecewakan kakak kandung saya sendiri, Bapak ibu saudara. Ada dulu ya kakak saya ini, saya bilang bos di rumah, bos. Saya kan masih kecil nih. Ingatan kita masih kecil itu pasti ingatan kita kuat, bukan? Jadi kakak saya ini tipikalnya pilih kasih. Mungkin saya nggak terlalu cantik bagi dia gitu ya. Jadi kakak yang di atas saya itu kan menjadi adik kesayangannya. Kalau di rumah nih ya saudara, saya kan perempuan paling kecil di rumah, tapi pekerjaan paling banyak sama saya gitu ya. Sapu rumah, lipat kain, sapu halaman gitu ya. Jadi kalau kakak saya ini pulang, semua itu harus bersih. Padahal kakak yang di atas saya kerjanya cuma sapu dapur, cuci piring. Enak kali lah kakakku ini gitu ya. Jujur, selama saya dari SD sampai SMA mungkin ya, sebelum saya mengenal Tuhan, saya nggak suka dengan kakak saya. Jujur, saya benci. Sampai pesta pernikahannya aja, guru saya bilang gini, Naem, hari ini kan kakak Naem menikah. Kenapa Naem datang sekolah? Ya nggak apa-apa lah bu, kan sekolah lebih penting dari pernikahan. Jadi guru saya diam gitu ya saudara, karena saya menjawabnya dengan tepat. Sekolah lebih penting, ya kan pendidikan lebih penting dari pernikahan. Kan saya masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu ya. Karena saya menyimpan sakit hati, menyimpan luka. Jujur ya, kalau ada hal yang pilih kasih itu sakit. Saya kurang apa sih, gitu ya. Saya tidak cantik ya, gitu ya. Kadang-kadang di rumah itu kayak pengen nangis, gitu ya. Kok kakakku setega itu ya dengan aku? Padahal kan satu ibu, satu bapak, atau aku anak selingkuhan bapak ya. Ada pikiran yang demikian gitu ya. Saya masih kecil saudara, saya masih kecil. Tapi saya ingat gitu ya. Tapi puji Tuhannya, ada abang saya yang selalu bela saya gitu ya. Selalu dekat dengan saya. Makanya dulu aku sama abangku itu dekat kali. Kemana-mana aku dibawa. Makanya abangku main judi pun jangan kasih tahu mama ya iya bang. Karena saya rasa dia baik sama saya gitu ya. Nanti kami ke ladang disuruh mama gitu ya, datang ke ladang. Nanti balik sekolah langsung ke ladangnya. Ya nanti abangku ini main judi dulu. Kalau kita menang hari ini nanti kau kasih kau uang. Oke bang siap. Nanti jawab mama, ngomong sama mama gini, kenapa kalian lambat? Iya tadi abang pulang lambat dari sekolah mak, makan lagi kami ini. Kau harus pandai menjawab. Saya sudah dibumbui dengan kata-kata yang manis dengan abang saya gitu ya saudara. Karena aku dekat dengan dia dan aku rasa abangku itu sebagai pembelaku gitu ya. Jadi ketika mama nanti di ladang sudah lama ini menunggu gitu ya, kok nggak datang anakku yang dua ini gitu ya. Udah genam sampai di ladang. Mama aku ini kan gak mau tanya abangku, pasti tanya adiknya, karena adiknya ini pasti jujur. Padahal adiknya pun gak jujur gitu ya. Haleluya gitu ya saudara. Nanti kalau udah mama tanya, Naem sini, iya mak.
Jadi abang saya nanti kasih duit ini, saya kerja nanti kasih duit bagi saya gitu ya. Lumayan uang jajan. Kan belum mengerti. Belum ngerti saudara. Makanya dalam hari-hari ini yang Tuhan mau kita memiliki doa dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, keterbukaan. Iya Tuhan, sakit dikecewakan dia, tapi aku mau tulus di hadapan Tuhan. Sakit Tuhan, aku dilukai. Sakit Tuhan. Dan Tuhan, pengampunan daripada kamu hidup dalam pribadi yang gak mengasihi saudara. Saya lama mengampuni saudara. Saya lama mengampuni, sulit bagi saya. Karena itu saudara saya sendiri gitu ya. Tetapi ketika Tuhan panggil Naem, tengok dosamu yang begitu banyak, aku rela disalibkan demi kamu. Jujur ya, saya menangis. Kelas 2 SMA saya dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan gitu ya. Saya menangis gitu ya saudara. Dalam doa ini yang saya lihat perjalanan Tuhan Kristus, Via Dolorosa. Di situ tentang penyaliban gitu ya. Seakan-akan itu berdiri di depan saya gitu ya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, maafkan aku gitu ya. Sampai kata-kata enggak tahu lagi apa yang ku bilang. Benar-benar di hadapan Tuhan dengan keterbukaan, ya aku bersalah. Dengan ketulusan, ya Tuhan, please Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan. Aku mau belajar mengasihi walaupun itu sulit, walaupun itu sakit. Doa dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa yang melakukannya. Ketika orang tuamu, ayah ibumu mungkin melukai hatimu, masuk dalam milikmu saudara, di tempat yang tersembunyi itu, maka Tuhan melihat keluh kesahmu. Kurang kencang saudara. Di tempat yang tersembunyi katanya, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat setetes air matamu. Mungkin engkau dalam ruangan tersembunyimu, Tuhan. Setiap malam engkau datang, Tuhan, Bapakku Tuhan, gak bertobat sampai detik ini. Air matamu udah membanjiri tempat tidurmu. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Tuhan, kok aku dilukai sama pacarku ini ya Tuhan. Sakit kali. Golok kali aku Tuhan. Putus cinta aku hari ini. Gak apa-apa. Hey, it's okay. Sampaikan pada Tuhan. Tuhan, sakit kali Tuhan. Kenapa aku belum melihat jawaban doa? Kenapa mamaku belum mengenal pribadi Tuhan? Kenapa suamiku sampai detik ini belum berubah? Sampaikan kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka engkau akan melihat jawaban doa itu daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga yang saya ingin bagikan di hadapan saudara, doa yang sesuai kehendak Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Mungkin ini doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bukan lagi ini sesuatu doa yang enggak kita tahu. Semuanya tahu, amin. Tetapi hari ini kita mau belajar berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, amin. Jangan paksa Tuhan. Mulai menerima. Kadang-kadang kita enggak paksa Tuhan. Tuhan harus dia jodohku. Keren ya. Tuhan, tahun ini aku harus bangun rumah loh Tuhan. Kamu jadi bos, Tuhan jadi murid. Itu salah ya saudara. Tapi
kita yang jadi murid, Tuhan jadi bos. Dia bosmu saudara, bukan suka-sukamu. Tuhan, aku mau kayak gini, harus, titik. Gak ada kata enggak ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih buat tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Aku tahu ada banyak doa yang gak dijawab Tuhan, tapi aku percaya biar kehendak-Mu terus yang jadi atas hidupku. Itu ciri-ciri anak Tuhan. Itu ciri-ciri setiap kita anak-anak Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku. Biar apapun yang ku alami Tuhan, biar sakit ini pun yang ku alami gak kunjung sembuh, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Mulai ngomong dengan Tuhan dengan keadaan yang demikian saudara. Gak usah paksa Tuhan. Dulu saya sering paksa Tuhan. Tuhan, aku kan kayak gini-gini lah Tuhan, kayak gini-gini. Paksa-paksa Tuhan. Setelah saya menyadari gitu ya saudara, ku paksa pun Tuhan, enggak ada dijawab. Kayaknya doaku ini. Jadi mulai menerima apa yang Tuhan mau. Bukan lagi apa maumu, tapi apa maunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, di hari-hari ini, saya percaya ya, sebelum keluar jadwal khotbah 2 minggu gitu ya, saya udah gini mikirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan, apa tema khotbahku nanti ya? Aduh, kayak gitu ya, kayak apa ya? Tapi nggak tahu kenapa Tuhan itu kasih tema dalam lain gitu ya, doa gitu ya, doa. Ayatnya dari mana Tuhan? Kan banyak ini ayat firman Tuhan tentang doa. Tapi dari mana? Aku pusing lah gitu ya. Saya pun manusia ya saudara. Saya pun sama seperti saudara, memiliki keterbatasan, kekurangan. Makanya dengan itu saya datang di hadapan Tuhan yang bagaimana, yang gimana gitu ya. Tapi yang Tuhan mau katakan, kita mau belajar seperti janda. Kenapa? Karena kegigihannya, karena dia gak pernah berhenti datang. Maka orang yang jahat sekalipun memberi pembelaan, apalagi Tuhan Yesus. Makanya untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kebenaran firman Tuhan gak akan saya perpanjang. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini mungkin ayat kebenaran firman Tuhan yang cuma 2 kata gitu ya. Bukan lagi ini sesuatu kata yang sulit untuk kita hafal sekalipun kayak gitu ya. Tapi biar ini kebenaran firman Tuhan ini yang selalu mengingatkan kita dalam hidup kita, menjadi ayat hafalan, menjadi kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita ingat dalam hidup kita. Amin. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah. Haleluya. Di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kenapa penting berdoa? Karena engkau akan banyak melawan perkara dunia. Engkau banyak melawan hal-hal yang tidak kau inginkan. Tetapi ketika engkau bertekun dalam doamu, ketika engkau terus berdoa di hadapan Tuhan, maka kekuatan, maka segala apapun yang orang mau buat atas hidupmu, Tuhan akan tetap menjadi pendampingmu. Amin. Jangan gentar. Sekalipun dunia mungkin saudara lihat di hari-hari ini kok kayak gini ya keadaan dunia, aku mulai gentar. Tapi Tuhan suruh kita untuk tetap biar kita mengakhiri tahun 2025 ini, kita tetap dalam doa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mungkin hari-hari ini ada begitu banyak doa yang engkau sampaikan, tapi gak kunjung ketemu jawabannya. Tapi hari ini saya mengajak kita semua gitu ya. Saya mengajak kita semua, apapun doa-doamu yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan, mari akhiri terus. Jangan pernah berhenti di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan.
kita. Masih ada Tuhan sebagai tempat kita untuk cerita. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, semua anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini, kita mau menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kemenangan firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya undang para hamba-hambanya untuk maju ke depan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu tema dalam hidup kita. Seberapa banyak mungkin doa-doa yang kau sampaikan di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak doa yang kau sampaikan di hadapan Tuhan. Mungkin keluargamu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin bapak ibumu, mungkin kakak abang adik-adikmu, mungkin ekonomimu, mungkin sakit penyakitmu. Tapi pada saat yang indah ini saudara, pakai 1-2 menit waktumu untuk Tuhan. Kalau engkau jenuh, engkau mulai ingin istirahat dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk kembali di hadapan Tuhan. Kembali naikkan doa-doa yang dulu kau sampaikan di hadapan Tuhan. Kembali bangun jam-jam doamu di hadapan Tuhan. Jujur saudara, bukan udah banyak yang Tuhan jawab tentang doa Naim. Masih banyak yang Tuhan gak jawab. Masih banyak yang seringkali Naim itu menangis menjerit, kok gini Tuhan. Tapi hari ini saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara,
bahwa Allah yang kita sembah Allah yang sama, Allah yang luar biasa.